wa hurun 'ain, dan bidadari-bidadari bermata jeli. Ya Rasulullah, gambarkan tentang mereka kepadaku. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada Ummu Salamah, bidadari-bidadari yang bermata jeli itu adalah bidadari-bidadari yang diciptakan secara langsung oleh Allah, selalu suci keadaannya, tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia, berada dalam kemah-kemahnya di dalam surga, dan mereka tunduk dan taat, cantik dan menarik. Maka Ummu Salamah terpantik untuk bertanya lebih jauh, wahai Rasulullah, manakah yang lebih mulia, bidadari surga atau wanita salihah di dunia? Manakah yang lebih utama, bidadari surga atau wanita salihah di dunia? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya wanita yang salihah lebih utama dibandingkan semua bidadari, seperti keutamaan sesuatu yang nyata dengan bayang-bayangnya, seperti keutamaan berlian sejati dibandingkan hanya kaca. Karena apa? Karena wanita salihah itu di dunia melewati proses panjang untuk meraih ridha Allah dan surganya, yang tadi Ibu tidak bilang. seperti para bidadari yang diciptakan langsung berada di dalam surga. Perempuan itu dikandung oleh seorang ibu yang juga perempuan, hamil dengan payah yang bertambah-tambah, yang ketika janin itu mendesak maka paru-parunya pun terdesak, nafasnya makin pendek-pendek, gampang masuk angin, gampang kembung, saluran pencernaannya terdesak, sering konstipasi, susah buang air besar. Ketika kemudian dia duduk, kelamaan duduk bisa varises, pegal-pegal di kaki, sakit, bisa kemudian sakit giginya kambuh karena anaknya menuntut kalsium yang besar. Kalau tidak dicukupi dari makanan, diambil dari tubuh ibunya yang semakin besar bertambah. Mau tengkurap nggak bisa, mau miring terasa pegal, mau telentang beban, bertambah terus bertambah, semakin gampang pegal dan capek, bahkan kaki sering bengkak. Lalu ketika tiba saatnya melahirkan, Masya Allah, kontraksi, rasa sakit, nyeri datang pergi luar biasa. Sampai kemudian terjadi perobekan, perdarahan, seolah semua tulang digeser. Ketika harus mengejar dengan sisa-sisa tenaga, berkuah peluh, bertaruh nyawa, melahirkan anak, membesarkan, menyusui. Malam tiba, anak demam, sakit, tidak bisa diletakkan, digendong, minta digendong terus sampai sang ibu bersandar ke tiang karena capeknya, lelahnya, tidak bisa tidur, tidak bisa membaringkan badan. Perempuan yang seperti itu, yang kemudian tetap salihah, sholat, puasa, membayar zakat, bersedekah, dan berbagai amal-amal ketaatan yang lainnya, maka yang seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keluhuran keutamaan. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin menyatakan, sesungguhnya wanita salihah nanti ketika masuk surga akan diberi Allah paras 70.000 kali lipat lebih cantik dibandingkan bidadari yang paling cantik. Maka bagaimana bidadari tidak cemburu? Bu, yang keriput-keriput ini, yang sudah tua, yang setiap hari insecure, skincare-nya lupa dipakai, yang semakin berkurang efek beningnya, glowingnya, shiningnya, mesmerizingnya, amazingnya, ketika masuk di surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Amin.
Sampai ada ibu-ibu yang cemburu sama bidadari, gak sesuai dengan judul buku. Kan seharusnya bidadari cemburu. Bagaimana tidak cemburu? Ibu-ibu yang masuk surga, tinggalnya di surga, berada di mana? Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Istana yang sangat indah dan megah di dalam surga Adn. Bidadari di mana? Hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka hanya tinggal di dalam kemah-kemah, tenda-tenda di dalam surga itu. Tentu jangan dibayangkan kayak tenda pramuka. Enggak juga. Tetapi dari situ kita bisa membayangkan anugerah Allah untuk wanita salihah. Sehingga buku ini berjudul Agar Bidadari Cemburu Padamu, dan bahkan pula lelaki pun cemburu pada ibu. Saya ketika menulis buku ini menjadikan saya sangat cemburu kepada perempuan. Tidak ada tempat bagi perempuan hina dalam Islam ini. Semuanya mulia. Ketika peradaban-peradaban lain dari berbagai zaman menghinakan perempuan, ketika Romawi, Yunani, Persia menganggap perempuan milik yang bisa dipertukarkan, diperjualbelikan, dan bahkan bisa diwariskan. Ketika peradaban Mesir kuno sampai India kuno, Tiongkok kuno menganggap perempuan itu separuh dibandingkan lelaki. Ketika bahkan kitab-kitab suci yang disimpangkan, Taurat maupun Bibelnya, mengatakan gara-gara perempuanlah Adam diusir dari surga. Gara-gara Hawa tergodalah Adam dan Hawa terusir dari surga. Quran tidak pernah mengatakan begitu. Quran dengan adil mengatakan bahwa waswasa ilaihi syaitan, maka syaitan menggoda, memberi waswas keduanya. Fa'azallahu syaitan, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Betapa objektifnya Quran, tidak memandang rendah perempuan, tidak menjatuhkan perempuan. Dan di mana, di dalam risalah apa perempuan menempati kedudukan setinggi ini sebagai ibu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sampai ada seorang anak beli skincare, perawatan kaki untuk ibunya. Ketika ditanya, buat apa ini nak? Ini hadiah untuk ibu di hari ibu, supaya surgaku tidak pecah-pecah. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ada anak bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kepada ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Dulu orang mengatakan berarti ibu baktinya 3 kali lipat dibanding ayah. Enggak, bukan 3:1, Bu. Karena urutannya penting, urutannya dianggap. Ibumu yang pertama itu bobot baktinya terbesar, disusul ibumu, baru bapakmu. Maka analogi yang paling tepat bukan 3:1, bukan di jumlah, tetapi seperti pertandingan olahraga. Ibu itu menyapu bersih, medali emas, medali perak, medali perunggu. Bapak-bapak juara keempat, hadiahnya hadiah hiburan. Coba bayangkan, itu sebagai ibu, sebagai istri. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya, aku yang dijadikan Allah sebagai contoh untuk berbuat yang terbaik kepada istri. Kemuliaan suami tergantung bagaimana dia memperlakukan istri. Ini yang kedua. Sebagai anak perempuan, ada hadis Nabi SAW. Barang siapa punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Ada sahabat tunjukkan, bagaimana jika 2 anak perempuannya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, barang siapa punya 2 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana jika 1 anak perempuan? Barang siapa punya 1 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Dan hadis ini tidak ada yang tentang anak laki-laki. Kemuliaan yang luar biasa. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Maka inilah Islam dengan segala keadilannya.
Perempuan hari ini tidak perlu bingung dengan wacana kesetaraan gender, wacana feminisme, wacana membongkar ulang fikih Islam dalam pandang perempuan. Kenapa? Karena perlindungan yang diberikan Islam kepada perempuan, pembelaannya kepada perempuan, mengubah sejarah. Dulu wanita itu termasuk barang yang diwariskan. Islam datang memberikan kepada anak perempuan hak waris memang satu bagian dibandingkan anak laki-laki yang dua bagian. Tetapi meskipun begitu, kenapa Ustaz kok nggak adil? Perempuan cuma satu bagian, laki-laki dua bagian. Laki-laki punya kewajiban memberi mahar, kewajiban menafkahi, dan perempuan berhak menentukan maharnya dan berhak menuntut nafkahnya. Coba bayangkan, kalau ada seorang perempuan dilamar seorang laki-laki, ditanya mahar apa yang dikehendaki? Yang saya kehendaki senilai semua warisan. Selesai itu laki-laki. Cuman perempuan Indonesia aja baik banget kan? Iya, maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar. Kalau di Saudi yang dimaksud seperangkat alat sholat itu sekalian budget yang bisa untuk bangun masjid, karena masjid itu tempat sholat. Alat sholat saking besar. Dan bahkan tadi nafkah, kalau laki-laki bekerja maka pendapatannya untuk menafkahi keluarga. Perempuan bekerja miliknya pribadi. Kalau ada keluarga yang perlu dibantu, laki-laki wajib membantu. Perempuan boleh membantu. Laki-laki wajib menafkahi. Bahkan sampai titik terkecilnya, harusnya menafkahinya laki-laki itu sampai menyuapkan makan ke mulut istri. Maka kalau cuma ngasih uang, itu baru seperempat nafkah. Kalau dia yang belanja, baru setengah nafkah. Kalau dia yang masak, baru 3/4 nafkah. Kalau dia sampai menyuapkan, sempurna nafkah. Betapa beratnya menjadi lelaki dan betapa mulianya menjadi perempuan. Maka nafkah yang dimaksud pakaian sampai memakaikan seharusnya. Jadi laki-laki itu pintarnya bukan cuma melepas, harusnya cuma pintar juga memakaikan. Sampai sebegitu detail Islam mengatur tentang nafkah, hak, kewajiban. Maka inilah din yang memuliakan kaum perempuan. Inilah agama yang menjadi tempat bernaungnya perempuan. Inilah kemuliaan yang perempuan, bahkan saya itu cemburunya nggak habis-habis. Ibu-ibu ini kalau ibadah ada diskonnya 25% kan? Setiap bulan dalam siklus ada libur, diskon 25% itu luar biasa. Ketika Rasulullah menyebutkan kalian punya kelemahan, kalian bisa mengkufuri suami, apa solusinya? Kata Nabi, perbanyak sedekah. Sudah langsung diberi solusi. Rasulullah, kami ini kufur kepada Allah kan? Bukan, cuman kalian itu kadang-kadang lupa soal suami aja. Jadi suaminya berbuat baik sekian waktu kepada dia, lalu satu saat melakukan kesalahan gitu kan. Lalu sang istri mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik sedikit pun sama aku. Kata Nabi, itu mengkufuri suami. Karena sebenarnya suaminya berbuat baik, tapi kan ibu cuma lupa kan. Iya, lupanya sebentar. Habis itu maaf ya. Makanya lain kali kalau aku lagi ngomel dengerin, jangan dibantah. Karena kan itu ya prinsipnya, jangan berdebat dengan perempuan ketika marah. Tunggu sampai dia tenang. Dan jangan berdebat dengan perempuan ketika dia tenang, karena dia bisa marah. Jadi inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan agama ini kepada laki-laki untuk memuliakan perempuan, untuk menghargai perempuan, untuk melindungi perempuan, untuk menjadikan perempuan sebagai ukuran bagi kemuliaan dirinya dengan bagaimana caranya dia memperlakukan mereka. Maka kita hari ini hadir agar tidak dari cemburu padamu, untuk mensyukuri risalahnya Rasulullah SAW, untuk mensyukuri keagungan agama ini di dalam mengagungkan perempuan.